Good morning, greater people. Bagaimana kabar Anda? Saya senang sekali karena saya dapat kembali menyambut Anda sekalian di ibadah online IFJF Balikpapan. And this is our church. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online IFJF Balikpapan, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami. Anda juga bisa follow Instagram dan Facebook kami untuk mendapatkan informasi berikutnya. Dan inilah kegiatan sepekan IFJF Balikpapan. Doa bersama akan dilakukan setiap hari Selasa jam 6 sore. Dan doa fajar akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui Google Meet. iCare akan dilaksanakan sekali dalam seminggu dan akan diatur langsung oleh setiap iCare leader yang ada. Halo, Creator Generation. Hai kamu yang masih muda. Jangan lupa hari Sabtu jam 8 malam kita akan mengikuti kegiatan TYC Online Service. Pastikan kamu ikut dan join melalui Google Meet. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan IFJF Balikpapan. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi rema dalam hati kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita memuji Allah kita, Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya bagimu
lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, kita meninggikan Allah yang menjadi kekuatan, yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita menjadi pendoa-pendoa. Kita satukan hati, kita naikkan syafaat bersama. Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai setiap langkah kami. Saat ini kami bersama-sama sepakat berdoa. Kami terus berdoa buat Pak Nixon Tuhan. Tuhan terus memberikan pemulihan yang sempurna atas kesehatannya. Kami percaya Tuhan ada mujizat boleh terjadi. Kami bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan untuk bersatu hati berdoa Tuhan, memohon belas kasihan yang dari Engkau. Pak Nixon boleh sehat kembali sempurna dan kembali ke rumah dengan selamat. Pertemukan dengan keluarga dengan kasih karunia yang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Valen Tuhan yang merindukan suatu pekerjaan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan tepat pada waktunya. Engkau Allah yang memiliki kehidupan setiap kami. Engkau akan menyediakan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberikan jawaban atas pergumulan di dalam doa-doanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar akan seruan umat-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami, bahkan seluruh aparat sampai yang terendah. Tuhan, di dalam menghadapi situasi ini, Tuhan menolong, memberikan hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan, rakyat Indonesia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di hari-hari yang dihadapi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat kota Balikpapan di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Tuhan memberkati kota ini. Biar kesejahteraan kota ini menjadi bagian hidup kami. Kami percaya Tuhan yang melindungi di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita akan sama-sama mendeklarasikan kabar baik. Bapak Ibu yang memiliki Alkitab ataupun handphone maupun tab yang memiliki aplikasi Alkitab, angkat di sebelah tangan kanan Bapak Ibu, dan kita akan mendeklarasikan bahwa kabar baik adalah firman Tuhan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa sukacita tersendiri untuk kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kita boleh jalani hidup di depan ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kalau kita boleh mengingat minggu lalu, kita boleh merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan tepatnya hari ini, murid-murid Tuhan Yesus menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Yuk Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang penuh kuasa. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat
yang ke-6 mulai sampai yang ke-8. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Perhatikan ayat yang 8 Bapak Ibu. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu, kejadian ini seringkali kita mengingat bahwa Yesus yang kita sembah ketika mengalami penderitaan di kayu salib mati, tapi Bapak Ibu hari yang ketiga bangkit, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan tidak sampai di sana, Yesus menunjukkan kuasanya, bahwa Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti, bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, dan kuasanya dinyatakan. Yesus menampakkan diri ketika naik ke surga. Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah senantiasa menyertai setiap jalan hidup kita, langkah demi langkah. Yuk kita buka ayat selanjutnya di dalam Yohanes 14. Yesus menjanjikan penghibur. Perikop yang di pasal ini mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Yesus menjanjikan penghibur. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat yang ke-18 Bapak Ibu dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu." Bapak Ibu, kejadian bahwa Yesus naik ke surga, Yesus tidak meninggalkan Anda dan saya. Yesus adalah pribadi yang sangat memperhatikan. Bahkan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yesus berjanji ketika Dia naik ke surga memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu, ditegaskan pada ayat yang ke-18 tadi dikatakan apa? "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Mungkin pada saat murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga, ada beberapa yang, "Wah, Yesus, Engkau telah meninggalkan aku di dunia ini." Tapi kalau kita melihat firman ini, bahwa Yesus sekali-kali tidak meninggalkan umatnya. Yesus memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita boleh mengingat 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya bersehati, sepakat, berdoa untuk memohon pencurahan Roh Kudus. Saya ingin Bapak Ibu, hari-hari ini kita juga merindukan untuk Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Dia adalah penolong kita. Nyatakan hubungan yang personal, pribadi dengan Roh Kudus. Katakan, "Roh Kudus, mari masuk dalam hidup saya. Pimpin hidup saya hari demi hari." Saya percaya Bapak, Roh Kudus adalah pribadi. Saya katakan pribadi yang mengetahui
segala hal yang kita perlukan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menuntun setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita hidup tidak sendirian, tidak yatim piatu, tapi ada seorang penolong yang sudah Tuhan janjikan. Kita tugasnya untuk membuka hati, untuk menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya, Bapak Ibu kalau melihat atau pernah mendengar tentang kesaksian bagaimana Roh Kudus berkarya, yang tidak asing Bapak Ibu mungkin dengar dengan Pak Pendeta Benny Hinn, bagaimana bergaul karib dengan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa baca di sana buku-bukunya yang luar biasa, Good Morning Holy Spirit. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang menemani hidup kita. Katakan setiap hari sebelum Bapak Ibu beraktivitas di pagi hari, mari Roh Kudus pimpin saya untuk saya boleh melakukan hal-hal sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini adalah hari-hari di mana kalau kita mengingat 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya ketika menerima Roh Kudus, kuasa dicurahkan. Di ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di rumah tangga kita. Saat ini kita banyak ada di rumah. Tuhan menginginkan untuk kita menjadi saksi di dalam rumah, baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau mungkin kepada orang tua kita, kepada adik saudara kita yang lain. Mulai kita mau untuk menjadi saksi bahwa kehidupan kita kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan di seluruh Yudea, di tetangga Bapak Ibu, kiri kanan kita, biarlah orang melihat kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita di Samaria, di musuh-musuh kita, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Saat ini situasi yang ada, kita diberhadapkan dengan segala macam kesulitan. Tapi saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk kita membuka hati kita untuk Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita, hari-hari yang kita lalui bersama Dia, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan mengajarkan, memberikan hikmat bagaimana jalan keluar setiap situasi kesulitan yang kita hadapi. Roh Kudus pribadi yang memberi pertolongan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya percaya biarlah renungan ini untuk kita terus semangat di dalam menghadapi kehidupan kita di depan. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, biarlah kita juga khusus hari ini mendengarkan beberapa kesaksian dari jemaat Tuhan untuk kita boleh dikuatkan. Biarlah kesaksian yang akan ditayangkan ini memberikan semangat kita bersama bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita bersama Roh Kudus. Mari kita lihat tayangan berikut ini.
Salam jemaat Tuhan. Pagi hari ini kami akan men-sharingkan atau menceritakan pengalaman pribadi kami bersama Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Mungkin sebagai manusia kadang kita khawatir akan COVID-19 ini karena begitu dahsyatnya penyakit ini sehingga seluruh dunia mengalami sakit COVID-19 ini. Tapi kami akan percaya bahwa setiap kejadian atau segala sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini juga kadang iman kita kepada Tuhan itu merasa menurun atau down karena melihat situasi yang sudah hampir 3 bulan ini belum juga melihat ada perubahan yang justru malah semakin hari semakin tambah banyak yang terinfeksi. Kadang kita juga melihatnya khawatir kayak gitu ya, takut kita akan terdampak atau kita akan terkena virus ini. Tapi dengan iman kita percaya bahwa setiap anak Tuhan atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti kita akan mengalami anugerah daripada Tuhan, sehingga setiap anak Tuhan boleh diselamatkan dari COVID-19 ini. Buat teman-teman atau orang-orang yang di dalam Tuhan yang saat ini juga terdampak COVID-19, saya akan percaya bahwa Tuhan punya rencana atau Tuhan pasti punya rencana yang indah buat setiap saudara-saudara kami. Di tengah-tengah permasalahan yang saat-saat ini kita alami, di tengah-tengah COVID-19, saya merasakan sungguh luar biasa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Awal-awal merasakan COVID ini tentu saja ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa kecemasan. Ya, saya pikir juga secara manusiawi perasaan itu mungkin wajar. Bahkan saya pikir juga bukan hanya saya sih yang mengalami, tetapi mungkin banyak juga orang-orang di luar saya yang mengalami hal seperti saya. Tetapi puji Tuhannya, saya sungguh merasakan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya merasa bahwa iman saya itu semakin teguh. Meskipun akhir-akhir ini ibadah yang biasanya kita laksanakan di setiap minggu, kita bertemu langsung dengan saudara-saudara seiman, tetapi akhir-akhir ini kita beribadah hanya bisa dilakukan secara online. Tetapi puji Tuhannya bahwa Tuhan Yesus tetap menguatkan saya. Tuhan Yesus tetap menunjukkan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Di tengah-tengah permasalahan atau situasi saat ini, tangan Tuhan selalu menopang kita. Saya juga sangat bersyukur bahwa sampai pada saat ini kesehatan, kekuatan masih menjadi bagian kehidupan saya pribadi. Karena saya juga kan bekerja di rumah sakit. Tentu saja ada begitu banyak kekhawatiran sih di dalamnya. Takut kalau misalnya virus COVID ini masuk di rumah sakit, otomatis kan pasti takut atau khawatir itu selalu ada. Tetapi puji Tuhannya, Tuhan Yesus itu selalu baik sih. Pokoknya saya hanya bisa katakan bahwa wow, sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan di dalam pribadi saya. Akhir-akhir ini juga saya senang kalau mendengarkan kesaksian, baik kalau saya lihat di YouTube, di Facebook, live Instagram yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, itu semakin menguatkan iman percaya saya sih, bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai dan menuntun orang-orang yang datang di hadapan hadiratnya.
Shalom. Kami ingin membagikan sedikit dari begitu banyaknya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Satu hal yang ingin saya bagikan saat ini yaitu pengalaman kami bisa dikumpulkan di tempat ini di kota Balikpapan bersama suami dan anak-anak. Saya melihat bahwa peran Roh Kudus begitu luar biasa menuntun kami dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil di saat kami rindu memutuskan untuk tinggal di Balikpapan dan tidak ada biaya untuk yang mendukung. Di situ Roh Kudus mengingatkan kami akan firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati kami, di pikiran kami, diingatkan kembali untuk kami kuat di dalam pengharapan, kuat di dalam penantian kami akan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, kami menyadari hanya karena Roh Kudus yang boleh mengingatkan kebenaran itu membuat kami tetap sampai di dalam pengharapan itu, sehingga puji Tuhan kami boleh berkumpul di kota Balikpapan oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, dan yang pasti karena Roh Kudus menuntun kami di dalam setiap keputusan-keputusan di dalam keluarga kami. Ya, mungkin itu salah satu yang bisa kami bagikan buat jemaat Tuhan. Ya, kalau pengalaman Roh Kudus yang saya alami sih sungguh luar biasa sih. Roh Kudus itu bekerja kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Kalau saya pribadi sih akhir-akhir ini saya suka kalau bersaat teduh. Biasanya kan kalau baca Alkitab juga masih bolong-bolong, tetapi akhir-akhir ini juga nggak tahu ya, Roh Kudus itu berbicara sungguh luar biasa. Jadi saya senang kalau setiap bangun pagi itu baca firman Tuhan, dengar-dengar lagu rohani. Ada satu sukacita sih yang saya rasakan, bahwa Roh Kudus Tuhan itu sungguh bekerja, apalagi di tengah situasi yang akhir-akhir ini membuat kita merasa down. Tetapi karena adanya Roh Kudus inilah yang semakin hari membuat iman percaya saya lebih kuat. Saya juga sangat berterima kasih juga kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, yang saya yakin selalu setia mendoakan saya, terlepas dari setiap permasalahan yang saat-saat ini saya alami dan saya rasakan. Berkat doa, berkat dukungan dari teman-teman semua, bahkan kakak-kakak rohani dan teman-teman di gereja saya sangat merasakan sih bahwa Roh Kudus itu sungguh nyata di dalam pribadi saya. Jadi saya hanya bisa mengatakan wow, sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Saya yakin juga bahwa situasi yang kita alami saat ini juga itu pasti secepatnya akan berlalu. Tuhan akan menggantikan semua hal yang, semua kekhawatiran, semua ketakutan yang saat-saat ini mungkin menyelimuti perjalanan kehidupan kita. Saya yakin juga di tengah-tengah situasi saat ini orang-orang percaya juga akan semakin naik lah. Jadi saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi ini tangan Tuhan selalu menopang sih. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kesaksiannya memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu juga memiliki banyak kesaksian. Ayo ceritakan ke tetangga, di dalam keluarga, kemanapun Bapak Ibu memiliki kesaksian hidup, beritakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita semua juga sama-sama dikuatkan, bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Mari kita Bapak Ibu berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu
bahkan buat kesaksian yang boleh kami lihat dan dengar. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak sekali-kali meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau setia, Engkau pribadi yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami membuka hati kami, pimpin langkah demi langkah kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Untuk kami boleh bersuka cita bersama umat-Mu di dalam menghadapi hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini sama-sama nyanyi pujian bagi Dia. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menutup ibadah kita dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Saat ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, bahkan menerima firman-Mu. Biarlah itu memberi kekuatan bagi kehidupan kami, untuk kami senantiasa melekat dan mengandalkan Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima berkat cinta kasih yang dari Engkau. Engkau menyinari dengan wajah-Mu setiap kami Tuhan, untuk pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat cinta kasih dan anugerah dari Bapa di surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Super Sunday Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Amin.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya firman yang diberikan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja ini. Persembahan dapat dilakukan melalui nomor rekening yang ada di layar. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan atau yang ingin terkonek dengan gereja AFJ Balikpapan, Anda dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat AFJ Balikpapan yang berulang tahun pada bulan Mei. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan sekarang video lirik terbaru AFJ Praise yang berjudul Satu Nama telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan.